Indonesia emas. Nggak akan ada Indonesia emas. Beberapa hari ini saya itu dibuat cemas sama anak-anak di kompleks saya sini. Mereka itu gimana ya, orang tuanya itu kayak udah nggak bisa lagi gitu, nggak bisa berbuat apa-apa lagi untuk mendidik mereka, untuk mengajari mereka, uh, untuk menahan mereka supaya mereka tuh ada di rumah dan belajar, rajin belajar. Sedangkan ini kan masa lebaran. Karena masa lebaran inilah mereka terlena oleh libur yang terlalu lama, jadi orang tua mereka pun membiarkan mereka bermain berhari-hari begitu aja. Apalagi ada satu orang anak itu nggak hari libur, nggak hari sekolah. Pokoknya dia itu orang tuanya nganterin dia ke sekolah, pulang sekolah dijemput. Tapi setelah itu dia nggak berada di rumahnya dan dia malah jalan ke sana, jalan ke sini dan sifatnya itu sangat jelek. Dia itu punya sifat tuh panjang tangan. Jadi dia selalu kalau lewat di depan rumah kita gitu, dia tuh matanya kayak gini, kayak gitu. Dia tuh lihat ke rumah kita. Dia tuh meneliti, melihat celah apa yang dia bisa ambil. Dia pernah mencuri satu kali, dia tuh mencuri minyak pertalit saya yang saya jual, tetapi itu kan saya letak di luar. Terus dia itu tahu saya itu naruhnya di mana dan dia itu ngambil. Aduh, saya benar-benar nggak tahu harus bilang apa. Dan saya sudah lapor ke RT dan RT malah bilang kita itu nggak bisa menghukum dia. RT bilang gitu karena dia masih anak kecil, nggak ada hukumannya untuk anak kecil. Gimana ya? Ya jangan jadikan alasan karena dia anak kecil. Dia itu cepat atau lambat dia akan bertumbuh dewasa. Dan pikirannya pun harus dewasa juga. Dia harus tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dia tuh harus membedakan yang mana benar, mana salah. Nggak bisa dia tuh semena-mena, mentang-mentang dia tuh masih kecil, terus dijadikan alasan terus dia tuh anak kecil. Dan RT bilang, karena RT ini kan polisi. Jadi RT bilang, dia itu masih anak kecil, kita nggak bisa sembarangan berkata kasar atau kita mukulin dia atau gimana, karena kita harus menjaga mentalnya. Oh my God, tolong ya Pak. Saya pun sampai nggak bisa berkata-kata karena RT udah bilang kayak gitu. Tapi kalau sempat kejadian lagi, bakalan saya pukul pakai balok, benar-benar tangannya itu berani mencuri barang saya. Saya tuh emosi kena dia tuh. Dan RT bilang, mental anak kecil itu harus kita jaga. Dia bilang nggak bisa kita tuh sembarangan sembarangan kasih pelajaran ke dia, menghukum dia, terus mengata-ngatai dia gimana. Oh, tolong ya. Dia yang mentalnya kalian sehatkan, sedangkan saya mental yang sehat itu kalian rusak. Saya benar-benar nggak ngerti lagi hukum di Indonesia itu seperti apa. Ya nggak apa-apa sih, dibiarin aja anak anak kecil itu. Dan dia tuh nggak sekarang nggak cuma dia aja yang rusak kayak gitu ya. Dia tuh ngajakin teman-temannya yang lain main berhari-hari. Kalau nggak mereka nggak mau, dia di rumahnya mereka. Dan orang tua si anak yang lain itu mau ngusir dia pun susah, dia nggak mau pergi. Dan orang tuanya nggak peduli. Saya nggak tahu harus gimana nanganin anak kayak gitu. Apakah teman-teman punya ide, punya konsep gimana nanganin anak-anak seperti itu? Apakah ada uh, solusinya atau pelajaran atau apa, kurung kemana gitu anak kayak gitu ya? Saya benar-benar nggak setuju banget sama orang tua yang membebaskan anaknya 24 jam gitu. Tuh anak itu kalau main sampai jam 10 malam pun nggak bakalan dicari, nggak pulang pun udah nggak apa-apa, nggak bakalan dicari. Tapi kalau orang mungkin kalau dia itu gimana-gimana anak itu dipukulin orang atau gimana, pasti orang tuanya itu nuntut yang hukum adat lah, yang inilah, yang itulah. Please deh. Ini anak-anak sekarang inilah menjadi generasi penerus. Mereka lah yang akan membuat Indonesia menjadi Indonesia emas. Kalau anak-anaknya seperti ini bukan Indonesia emas lagi, Indonesia cemas. Yang buruk itu, pengaruh buruk itu cepat sekali berkembangnya, sedangkan pengaruh baik itu susah susah lengket di kepala anak-anak sekarang itu. Jadi gimana mau Indonesia emas? Pasti, sudah pasti 100% Indonesia cemas. Dan hal seperti ini saya yakin sekali nggak cuma di komplek rumah saya, pasti di daerah teman-teman semua, di pulau manapun, di komplek manapun, pasti ada anak-anak yang nggak bisa diatur seperti ini. Dan ini harus ada solusinya, pemerintah harus memberikan solusi. Percuma aja ada segala ibu PKK, ada segala bunda PAUD, ada apa, istrinya bupati, istri gubernur itu dikasih penugasan ini, itu, katanya katanya itu ada pemberdayaan wanita lah, masyarakat lah apa, tapi nggak ada, kenyataannya nggak ada hal itu nihil. Dan mereka ibu-ibu pejabat itu mereka cuman ngomong, cuma pidato aja, aksinya nggak ada, aksi nyatanya nggak ada. Dan ini harus ada solusinya kalau kita mau menuju ke Indonesia emas. Sekian dulu video saya, semoga teman-teman yang paham, jangan sampai anak kita itu menjadi rusak, jangan sampai Indonesia itu nggak jadi emas tapi Indonesia cemas, jangan sampai jadi cemas ya. Semoga kita bisa, teman-teman ada masukan atau apa, dan semoga video saya bisa di-share agar para ibu-ibu pejabat tuh tahu kalau mereka tuh kinerjanya nggak ada, mau dimanapun, ibu-ibu pejabat yang manapun, mau DPR atau apa, nggak ada kinerja pemberdayaan anak ini. Mereka tuh hanya bisa berkoar-koar perlindungan anak, terus perlindungan wanita atau apa itu, tapi aksinya tuh nggak ada. Mau anak itu, mau
eh, wanita itu sampai dipukul suaminya atau apa kekerasan dalam rumah tangga itu nggak ada yang berani nolong, saya jamin. Mau siapapun, ibu-ibu pejabat tuh halah, mereka mah tutup kuping, tutup mata, nggak mau lihat, nggak mau dengar kalau ada orang yang terkena masalah kayak gitu. Malahan kalau kita mengadukan, mereka itu pura-pura nggak tahu, kita dapat ceramah nihil, nggak ada aksinya.